Saudara-saudara pemilik weton pahing, dengarkan ini baik-baik, karena tidak semua orang kuat menerima kebenaran ini. Jika Anda lahir di weton pahing, sesungguhnya Anda bukan orang biasa. Primbon Jawa menyebut pahing sebagai weton dengan energi panas, tajam, dan berdaya dobrak tinggi. Namun justru disitulah masalahnya. Banyak pemilik weton pahing yang hidupnya terasa seperti ini. Bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanding, sudah mencoba banyak cara tapi selalu mentok di tengah jalan. Uang datang, tapi cepat sekali pergi. Rezeki seperti ada, tapi tidak pernah menetap. Ini bukan kebetulan. Ini bukan pula karena Anda kurang usaha. Menurut catatan primbon tua yang diwariskan para leluhur, rezeki pahing seringkali terkunci sejak lahir, bukan karena kutukan, melainkan karena energinya terlalu kuat namun tidak diarahkan. Bayangkan api besar tanpa tungku. Bukan menghangatkan, justru membakar kemana-mana. Itulah gambaran hidup pahing yang belum dibuka jalannya. Banyak pahing yang secara batin sering gelisah, mudah panas, cepat kecewa, dan sering merasa hidupnya seperti dipaksa berjuang sendirian. Padahal, primbon menyebut, pahing adalah weton penarik rezeki besar, bila jalannya tepat. Masalahnya, jalur itu tidak otomatis terbuka. Leluhur Jawa percaya, energi rezeki pahing tidak bisa dibangunkan hanya dengan doa dan kerja keras saja. Ada titik-titik bumi tertentu yang harus disentuh, agar aura pahing kembali selaras dengan semesta. Jika titik itu tidak pernah didatangi, maka rezeki akan sering tertunda, sering gagal di saat terakhir, atau datang melalui jalan yang melelahkan. Inilah sebabnya mengapa banyak pahing yang merasa, kenapa hidupku selalu berat padahal orang lain lebih santai? Karena kunci rezekimu belum diputar. Dan pesan leluhur sangat jelas. Kaki adalah pembuka nasib. Jika kaki pahing belum melangkah ke tempat yang seharusnya, maka rezeki hanya akan mengintip, bukan masuk. Di video ini, saya akan membuka satu persatu 5 tempat yang wajib pernah didatangi pemilik weton pahing. Bukan tempat sembarangan. Bukan pula mitos kosong. Ini adalah titik energi yang sejak dulu digunakan para leluhur untuk membangunkan rezeki yang tidur. Dan yang paling mengejutkan, tempat nomor 2 memiliki energi paling keras, paling sensitif, dan paling sering dihindari orang pahing tanpa mereka sadari. Jika selama ini hidupmu terasa stagnan, jangan dulu menyalahkan keadaan. Bisa jadi, alam sedang menunggumu datang ke tempat yang seharusnya. Simak sampai akhir. Karena satu langkah kecil bisa mengubah alur hidup pahing selamanya. Pemilik weton pahing, jika ada satu bagian dari pembahasan ini yang tidak boleh Anda anggap remeh, maka bab inilah jantungnya. Primbon Jawa kuno menyebut persimpangan tua sebagai pancering nasib, pusat pertemuan jalur hidup manusia. Bukan sembarang perempatan, bukan jalan baru, tetapi persimpangan yang sudah ada sejak lama, yang telah dilewati ribuan langkah manusia, ribuan niat, ribuan doa, dan ribuan takdir yang saling bersinggungan. Disinilah energi weton pahing diuji. Mengapa justru pahing yang paling terpengaruh? Karena pahing adalah weton dengan sifat keras, berani, dan cepat mengambil keputusan. Namun dalam primbon, sifat ini memiliki sisi gelap. Pahing sering terkunci pada satu arah hidup saja. Akibatnya, sering salah memilih partner, salah mengambil keputusan usaha, atau rezeki sudah dekat tapi belok ke orang lain. Leluhur Jawa percaya, setiap manusia membawa jalur rezekinya sendiri, dan bagi pahing, jalur itu sering menyempit tanpa disadari. Persimpangan tua berfungsi sebagai pemecah kebuntuan jalur. Itulah sebabnya energinya sangat keras. Bukan karena angker, melainkan karena di sanalah semua kemungkinan bertemu. Banyak pahing merasa tidak nyaman berada di persimpangan. Hatinya gelisah, dadanya terasa berat, pikirannya seperti ditarik ke banyak arah. Itu pertanda kuat bahwa energi pahing sedang dibaca oleh alam. Primbon menyebutkan, jika pahing berani berdiri di persimpangan tua dengan niat yang lurus,
maka jalur rezeki yang tertutup akan dipaksa terbuka. Tidak perlu ritual aneh, tidak perlu sesajen berlebihan. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran sadar. Cukup datang di waktu tenang, pagi buta atau menjelang maghrib. Berdiri sejenak, tarik napas perlahan, lalu ucapkan dalam hati, aku membuka semua jalur rezekiku yang tertahan, yang seret, mengalir, yang buntu, terbuka. Banyak cerita turun-temurun menyebutkan, Pahing yang pernah melakukan ini sering mengalami perubahan aneh tapi nyata. Keputusan hidup terasa lebih mantap, peluang muncul tiba-tiba, orang yang sebelumnya menghalangi justru menjauh sendiri. Ini bukan kebetulan. Karena di persimpangan tua, ego Pahing diluruhkan, dan diganti dengan keluasan jalan hidup. Inilah sebabnya tempat ini paling sering dihindari. Karena ia memaksa Pahing untuk berubah arah, dan tidak semua orang siap. Namun jika rezekimu terasa berat bertahun-tahun, bisa jadi, alam sedang menunggu satu langkah beranimu di titik ini. Ingat baik-baik, persimpangan tua bukan tempat main-main. Ia bukan untuk menantang, melainkan untuk membuka jalan yang lama terkunci. Pemilik weton Pahing, jika selama ini rezekimu terasa datang tapi tidak pernah menetap, maka dengarkan bab ini dengan sungguh-sungguh. Primbon Jawa menyebut pasar tradisional sebagai lumbung energi rezeki manusia. Bukan sekadar tempat jual beli, melainkan ruang pertemuan niat mencari nafkah dari ribuan kepala dan tangan. Dan bagi weton Pahing, pasar adalah pemantik alami aura penarik uang. Mengapa harus pasar tradisional? Mengapa harus pagi hari? Karena pagi adalah saat energi kehidupan baru bangun. Belum tercemar emosi, belum lelah oleh keluhan, dan belum tercampur ambisi berlebihan. Pada waktu inilah, energi Pahing yang keras dan panas bisa menyatu dengan arus rezeki yang masih murni. Banyak Pahing tidak menyadari, mereka sebenarnya memiliki bakat alami dalam, berdagang, memengaruhi orang, membaca peluang, dan menggerakkan transaksi. Namun bakat ini sering tertutup karena Pahing terlalu sering beraktivitas di tempat yang dingin, secara energi, ruang tertutup, lingkungan monoton, atau rutinitas yang mematikan naluri. Pasar tradisional adalah kebalikannya. Di sana, teriakan pedagang, tawar-menawar pembeli, bunyi uang berpindah tangan, dan langkah kaki yang sibuk menciptakan gelombang rezeki yang hidup. Primbon mencatat, Pahing yang sering menghirup udara pasar pagi, pikirannya akan terbuka, lidahnya lebih laris, dan tangannya lebih beruntung. Tidak perlu belanja besar, tidak perlu membuka lapak, cukup datang, berjalan pelan, melihat transaksi, mendengar suara, dan merasakan denyut kehidupan. Banyak Pahing yang setelah ini mengalami perubahan halus tapi nyata. Ide usaha muncul tanpa dicari, keberanian menawarkan jasa meningkat, atau tiba-tiba bertemu orang yang membuka pintu rezeki. Ini karena pasar membangunkan naluri dagang Pahing yang lama tertidur. Pagi hari juga memiliki peran penting. Karena dalam primbon, rezeki Pahing paling mudah dititipkan saat matahari baru naik, bukan saat siang panas, apalagi malam yang berat. Jika memungkinkan, datanglah dengan pakaian sederhana, jangan terlalu mencolok, dan jaga niat tetap lurus. Dalam hati ucapkan, aku membuka pintu rezekiku, sebagaimana orang-orang di sini membuka pintu usahanya. Banyak orang meremehkan pasar tradisional. Dianggap kotor, bising, dan melelahkan. Namun justru disitulah, energi rezeki paling jujur beredar. Dan Pahing adalah weton yang sangat cocok dengan kejujuran energi semacam ini. Jika selama ini uang terasa selalu habis sebelum sempat dinikmati, bisa jadi karena auramu belum pernah diselaraskan di tempat ini. Pemilik weton Pahing, bab ini adalah bagian yang paling hening, namun justru paling menentukan. Banyak orang berbicara tentang usaha, doa, dan kerja keras, tetapi lupa satu hal yang sangat dijunjung tinggi dalam primbon Jawa, restu leluhur. Menurut primbon, weton Pahing memiliki jalur karma keluarga yang kuat. Artinya,
Rezeki Pahing tidak hanya ditentukan oleh apa yang ia lakukan hari ini, tetapi juga oleh hubungan batin dengan asal-usulnya. Inilah sebabnya, banyak Pahing yang merasa hidupnya seperti selalu menanggung beban yang tidak jelas asalnya, rezekinya seret padahal peluang terbuka, atau merasa sendirian dalam perjuangan hidup. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki yang tertahan dari belakang. Makam leluhur bukan tempat meminta kekayaan secara instan. Ia adalah tempat meluruskan kembali aliran hidup. Ketika seorang Pahing datang ke makam leluhurnya dengan niat yang benar, ia sedang menyambung kembali benang yang lama renggang. Leluhur Jawa percaya, anak cucu yang ingat asal-usulnya, jalannya akan diingatkan semesta. Banyak Pahing datang ke makam hanya saat terpaksa, saat ada masalah, saat hidup benar-benar terjepit. Padahal seharusnya, makam adalah tempat berterima kasih dan memohon kelancaran, bukan tempat berkeluh kesah tanpa kesadaran. Datanglah dengan hati yang tenang. Tidak perlu membawa apapun yang berlebihan. Bersihkan area makam dengan tangan sendiri. Duduk sejenak. Tundukkan kepala. Dalam hening itu, Pahing akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa hangat, atau justru air mata yang tiba-tiba jatuh. Itu bukan kebetulan. Itu pertanda energi batin sedang dibuka. Ucapkan dalam hati, aku datang sebagai anak cucumu. Aku mohon restu agar jalanku dilapangkan, rezekiku dijernihkan, dan hidupku tidak menyimpang dari arah yang benar. Primbon mencatat, Pahing yang rutin mengunjungi makam leluhurnya sering mengalami perubahan besar tapi perlahan. Masalah lama selesai satu persatu, rezeki datang dengan cara lebih damai, dan keputusan hidup terasa lebih ringan. Karena restu leluhur bekerja tanpa suara, namun sangat nyata. Banyak orang takut ke makam. Dianggap menyeramkan. Padahal dalam pandangan leluhur Jawa, makam adalah rumah doa yang paling jujur. Dan bagi Pahing, di sanalah ego diluruhkan, kesombongan diredam, dan jalan rezeki kembali diberkahi. Jika selama ini usaha terasa berat, bisa jadi bukan karena kurang kerja keras, melainkan karena restu yang belum disambung kembali. Pemilik Weton Pahing, bab ini adalah penutup perjalanan energi, tempat di mana semua yang sebelumnya dibuka akhirnya diselaraskan. Primbon Jawa kuno mengajarkan satu hal penting. Rezeki tidak hanya soal datang atau tidak, tetapi soal arah. Banyak Pahing sebenarnya sudah memiliki rezeki, namun salah arah menggunakannya. Akibatnya, uang cepat habis, hasil besar tapi tidak menenangkan, atau sukses yang justru membawa masalah baru. Menurut Primbon, ini terjadi karena pandangan hidup Pahing terlalu rendah, bukan rendah dalam arti buruk, melainkan terlalu dekat dengan masalah sehari-hari. Disinilah peran tempat tinggi, bukit, tanah lapang di ketinggian, atau area terbuka yang lebih tinggi dari sekitarnya dipercaya sebagai titik penjernih arah hidup. Leluhur Jawa menyebutnya, panggonan ngelinglan ngarah, tempat untuk mengingat dan menentukan arah. Ketika Pahing berada di tempat tinggi, energi panasnya tidak lagi menghantam ke depan secara liar, melainkan naik ke atas dan menyebar dengan tenang. Inilah yang membuat pikiran menjadi jernih. Banyak Pahing yang setelah berada di tempat tinggi merasakan, napas terasa lebih lega, hati lebih ringan, dan masalah yang tadinya rumit terlihat lebih kecil dari kejauhan. Ini bukan sugesti. Ini adalah reaksi alami energi Pahing saat berada di posisi yang tepat. Primbon mencatat, Pahing yang rutin menyepi di tempat tinggi, akan tajam membaca peluang dan tidak mudah tergoda jalan pintas. Datanglah sendiri jika memungkinkan. Tidak perlu lama. Cukup berdiri atau duduk menghadap luasnya alam. Biarkan mata melihat jauh. Biarkan pikiran ikut meluas. Dalam hati ucapkan, aku menata ulang arah hidupku. Rezekiku datang dengan jalan yang lurus dan menenangkan. Di tempat tinggi, Pahing diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Karena salah satu kelemahan Pahing adalah ingin cepat berhasil, namun lupa memastikan arahnya benar. Banyak kegagalan Pahing bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena terburu-buru memilih jalan.
Disinilah bab ini menjadi penting. Tempat tinggi bukan untuk meminta uang. Ia adalah tempat memilih arah yang benar agar uang tidak salah jalan. Setelah 5 tempat ini dilalui, sumber air, persimpangan tua, pasar pagi, makam leluhur, dan tempat tinggi, Primbon menyebut, energi Pahing kembali utuh dan selaras. Bukan berarti hidup langsung kaya mendadak. Namun jalannya menjadi lebih ringan, rezeki lebih berkah, dan keputusan hidup lebih tepat sasaran. Jika selama ini Anda merasa, hidupku jalan, tapi seperti tidak kemana-mana, maka bab ini adalah jawabannya. Karena dari tempat tinggi, Pahing belajar satu hal terpenting, melihat hidup secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Pemilik weton Pahing, jika Anda masih menyimak sampai bab ini, itu bukan kebetulan. Dalam Primbon Jawa, diyakini bahwa jiwa tidak akan berhenti pada pembahasan yang tidak relevan dengan nasibnya. Jika hati Anda terasa tersentuh, bergetar, atau seperti diingatkan, itulah tanda bahwa energi Anda sedang diajak pulang ke jalurnya. 5 tempat yang telah dibahas sebelumnya bukan sekadar lokasi fisik. Mereka adalah tahapan pembangkitan rezeki Pahing. Air alam membersihkan aliran. Persimpangan tua membuka jalur. Pasar pagi membangunkan naluri. Makam leluhur menyambung restu. Dan tempat tinggi meluruskan arah. Pada bab ke-6 ini, leluhur tidak lagi berbicara soal kemana harus melangkah, tetapi bagaimana menjalani hidup setelah jalur terbuka. Primbon menyebut fase ini sebagai Pahing wus eling dalane. Pahing yang sudah sadar jalannya sendiri. Di titik ini, rezeki tidak lagi dikejar dengan nafsu, melainkan ditarik dengan ketenangan batin. Banyak Pahing gagal di fase ini karena kembali pada kebiasaan lama, mudah panas saat hasil belum terlihat, membandingkan diri dengan orang lain, atau memaksakan jalan yang tidak searah dengan jiwanya. Padahal setelah jalur dibuka, yang paling dibutuhkan Pahing adalah kesabaran sadar. Leluhur berpesan, rezeki Pahing datang bukan dengan suara keras, tetapi dengan tanda-tanda halus. Tanda itu bisa berupa pertemuan kecil yang mengubah arah hidup, peluang sederhana yang terasa, klik, atau masalah lama yang tiba-tiba selesai tanpa drama. Di fase ini, Pahing diminta peka, bukan rakus. Karena rezeki yang sudah menemukan jalannya akan mengalir terus selama Pahing tidak kembali menutupnya dengan amarah, kesombongan, dan tergesa-gesa. Primbon menegaskan satu pantangan terakhir. Pahing yang sudah dibukakan jalannya, jangan meremehkan langkah kecil. Langkah kecil itulah yang menjaga aliran tetap hidup. Mulai dari menjaga ucapan, menghormati asal-usul, tidak memaksakan kehendak saat semesta memberi tanda untuk menunggu. Di bab penutup ini, tidak ada lagi tempat yang harus didatangi. Karena tempat terakhir adalah di dalam diri Anda sendiri. Saat kaki sudah melangkah, dan batin sudah selaras, rezeki tidak perlu dipanggil. Ia akan tahu sendiri kemana harus datang. Dan jika suatu hari Anda merasa rezeki kembali melambat, jangan panik. Jangan menyalahkan siapapun. Cukup ingat kembali pesan leluhur. Jalan sudah ada. Tinggal caramu menjalaninya. Weton Pahing bukan weton kecil. Ia diciptakan untuk menembus batas, bukan untuk berhenti di tengah jalan. Semoga setelah bab ini, hidup Anda tidak hanya lebih lancar, tetapi juga lebih tenang, lebih sadar, dan lebih berkah. Saudara pemilik weton Pahing, jika selama ini rezekimu terasa berat, coba renungkan. Sudahkah kakimu menginjak ke-5 tempat ini? Ingat, rezeki Pahing bukan tidak ada, tetapi belum dibangunkan. Jika naskah ini terasa kena, itu tandanya energimu sedang disentuh. Jangan lupa simpan, bagikan, dan subscribe. Karena di video selanjutnya akan saya bongkar pantangan Pahing yang tanpa sadar membuat uang selalu bocor. Semoga leluhur merestui, dan rezekimu kembali mengalir tanpa henti.